Bismillahirrohmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Bertemu dengan saya lagi, Dr. Hewan Sri Wahyuni. Pada kesempatan kali ini atau pada minggu keempat ini, kita akan sama-sama mempelajari tentang materi kemajiran karena faktor patologi alat reproduksi betina di mata kuliah infertilitas dan sterilitas. Sebelumnya udah pada tahu nggak nih apa arti dari kemajiran? Ya, jadi kemajiran merupakan suatu keadaan di mana ditandai dengan terjadinya gangguan pada saluran reproduksi atau pada proses reproduksi yang disebabkan oleh satu atau banyak faktor yang dapat terjadi pada ternak, baik itu ternak jantan maupun ternak betina. Dan untuk infertilitas itu sendiri merupakan suatu kemajiran yang dengan status derajat yang ringan, di mana sifatnya itu bersifat sementara dan masih dapat disembuhkan setelah melakukan penanganan atau pengobatan terhadap faktor kemajiran tersebut. Dan sterilitas itu sendiri merupakan kemajiran yang bersifat permanen, artinya selamanya ya, dan tidak dapat atau tidak mampu disembuhkan sehingga proses reproduksi ini tidak dapat berjalan secara normal atau secara menyeluruh. Jadi ada perbedaan antara infertilitas dan sterilitas. Untuk beberapa faktor penyakit atau faktor kemajiran dari infertilitas itu bersifat tidak lama, artinya dapat dibantu dengan proses pengobatan dan akan sembuh dari faktor kemajiran tersebut. Namun berbeda dengan sterilitas di mana faktor dari kemajiran dan sterilitas ini bersifat selamanya atau permanen dan tidak dapat disembuhkan sehingga ternak betina atau ternak jantan tersebut tidak mampu melakukan proses reproduksi secara normal atau secara menyeluruh. Adapun pada materi yang kita bahas ini, itu kita akan lebih fokus pada kemajiran yang disebabkan karena faktor patologi atau faktor alat kelamin atau faktor alat reproduksi yang disebabkan dari hal atau faktor genetik maupun non-genetik dan terkhusus pada ternak betina. Di mana sebelumnya ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan kemajiran, di antaranya itu karena faktor hormonal atau hormon, yang kedua itu faktor kemajiran karena faktor pakan, kemudian yang ketiga itu kemajiran karena faktor infeksi baik itu faktor dari bakterial, virus, atau parasit. Dan yang terakhir itu kemajiran karena faktor patologi alat reproduksi. Dan terkhusus pada minggu ini kita akan lebih fokus mempelajari kemajiran karena faktor patologi alat reproduksi. Yang pertama kita akan mempelajari patologi pada ovarium, di mana di patologi pada ovarium ini kita akan membahas beberapa diantaranya penyakit atau kemajiran yang disebabkan. Yang pertama itu ada tumor ovarium, kedua ada ovaritis, ketiga ada kista ovarium, keempat ada hipofungsi ovarium, selanjutnya ada atrofi ovarium. Jadi ada 5. Yang pertama itu adalah tumor ovarium. Di pertemuan yang lalu
saya sudah menjelaskan bagian mana yang disebut dengan ovarium pada ternak betina, baik itu ruminansia, baik itu unggas, ruminansia besar, ruminansia kecil, ataupun unggas. Nah, untuk tumor ovarium ini sendiri biasanya terjadi pada ternak ruminansia besar, yakni sapi atau kuda, dan jarang terjadi pada hewan kesayangan yang berupa anjing atau ruminansia kecil berupa kambing atau babi. Jadi tumor ovarium ini biasanya sering terjadi pada sapi yang berumur sudah tua, namun kadang ditemukan pada sapi yang umur di bawah kurang dari 4 tahun atau anak sapi. Dan untuk ternak kuda itu biasanya terjadi pada umur 7-16 tahun dan rata-rata terjadi pada umur 9 tahun. Nah, ini saya pada presentasi saya akan selalu mengusahakan untuk memperlihatkan gambaran daripada materi yang kita bahas biar kalian itu lebih banyak memahami langsung berdasarkan gambar atau berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti. Nah, dengan adanya gambar tersebut, jadi tentu kan sudah dilakukan penelitian. Jadi ini berdasarkan jurnal atau berdasarkan buku referensi yang akurat. Nah, ini adalah gambaran secara makroskopis di mana ukuran untuk tumor ovarium biasanya itu sebesar 10-20 cm. Kemudian dia memiliki kapsul fibrosa yang tebal, di mana kapsul fibrosa itu merupakan membran halus yang transparan. Jadi ini ya adalah kapsul fibrosa yang disebut dengan selaput atau membran yang menyelimuti dari tumor ovarium ini. Nah, ini biasanya terlihat menonjol dan meliputi keseluruhan ovarium. Jadi, kapsul fibrosa ini meliputi keseluruhan ovarium. Namun, jika dilakukan penyayatan atau dilakukan irisan pada pertengahan tumor ovarium ini, maka terlihat seperti sekat olevita fibrosa atau disebut dengan adesi yang sangat tebal. Jadi kayak serabut-serabut yang tebal yang terlihat apabila dilakukan penyayatan. Nah, kemudian disebut dengan juga lobulus atau lobuli pada sayatan-sayatan setelah dilakukan irisan berbentuk siste atau kantong yang berisi cairan. Jadi siste itu adalah kantong padat yang berisi cairan, kemudian warna dari cairan itu adalah warna agak kemerahan. Nah, kemudian tumor ovarium yang umum itu adalah berikatan daripada tumor sel granulosa, di mana sel granulosa ini merupakan penghasil dari hormon steroid. Hormon steroid itu di mana dia bisa menghasilkan estrogen, kemudian inhibin, kemudian progesteron. Nah, itu adalah hormon steroid. Kemudian dia rata-rata berukuran besar dan tumor ovarium ini juga sangat bersifat malignan, yang artinya sangat ganas dan mampu merusak atau menyebar ke jaringan lain.
dan juga mereka bermetastase ke jaringan yang lain. Metastase itu adalah penyebaran ke jaringan lain melalui getah bening. Nah, kemudian ini adalah gambaran dari mikroskopisnya. Nah, pada awal-awal tumor ini muncul, mereka tetap menghasilkan estrogen, di mana nantinya estrogen ini akan melakukan relaksasi pada ligamentum sacroischiadiacum, di mana itu merupakan tulang sakrum daripada sapi atau tulang panggul atau pinggul pada ternak sapi. Nah, di mana pada saat sapi atau ternak yang mengalami tumor ovarium ini terlihat dari fisiknya, dari setelah kita infeksi secara penampilan fisik di luar, maka sapi ini akan terlihat seperti sapi bunting tua atau kembung. Nah, tapi tidak bisa dikatakan kembung karena juga kalau adapun penyakit kembung itu juga memiliki ciri-ciri lain atau ciri-ciri khas yang dapat kita amati. Nah, ini seperti sapi dengan usia bunting tua. Dan juga gejala klinis yang terlihat lainnya itu adalah nymphomania, di mana sapi ini akan mengalami estrus selama satu siklus secara berulang-ulang dan diakhiri dengan anestrus yang berkepanjangan. Jadi anestrus adalah gejala di mana tidak munculnya tanda-tanda birahi atau tidak adanya gejala estrus, namun dengan waktu yang lumayan lama, yang artinya melewati satu siklus, bahkan melewati 2 siklus, dan seterusnya. Nah, ini adalah gambaran dari tumor ovarium lainnya. Jadi bisa kita lihat di sini ukuran dari ternak yang mengalami tumor ovarium itu biasanya sebesar 10 sampai 20 cm. Yap. Nah, kemudian ini adalah gambaran dari mikroskopisnya. Jadi gambaran dari mikroskopis pada tumor ovarium ini terdiri dari sel-sel epitel. Ini dia sel-sel epitelnya atau disebut dengan sel-sel polihedral yang besar dengan inti yang kecil-kecil terletak di tengah dan memiliki banyak sitoplasma. Sitoplasma adalah bagian sel yang terbungkus oleh membran sel. Nah, ini dia. Sel tumor ini pada ovarium ini memiliki kesamaan pada tumor atau pada sel granulosa. Nah, pada bagian-bagian tertentu sel ini tersusun dengan jumlah yang sangat banyak pada pertumbuhan yang kurang jelas. Dan pada bagian-bagian sel juga terdapat ruang yang dipenuhi dengan cairan, di mana di daerah ini terjadi nekrosa atau kematian sel dengan membentuk siste yang besar atau sebuah ruang yang berisi cairan dan tersebar ke seluruh ovarium. Sehingga ovarium itu tidak akan menghasilkan atau tidak akan berovulasi, dan estrogen yang dihasilkan oleh tumor ovarium ini tidak menyebabkan ovulasi sehingga terjadinya nymphomania dan diakhiri dengan terjadinya anestrus secara berkepanjangan. Adapun gejala klinis yang mungkin bisa kita amati dari alat reproduksi atau alat kelamin pada ternak betina yang mengalami tumor ovarium ini, yaitu biasanya sering keluar lendir jernih dari vulva. Namun ini bisa
diartikan dalam artian birahi, karena kan gejala yang lain itu adalah nymphomania, di mana terjadinya estrus secara berulang-ulang kali dalam satu siklus. Nah, kemudian gejala yang lain terlihat itu adalah keluarnya lendir bening atau lendir kental yang keluar dari vulva. Dalam satu hari, kalau misalnya birahi, itu akan keluar selama 24 jam. Kemudian, kalau misalnya terjadi tumor pada ovarium ini akan keluar selama 2 hari, 3 hari, bahkan sampai mencapai 7 hari atau 10 hari. Nah, itu yang bisa kita tandai dari sapi yang mengalami gejala tumor ovarium ini atau kemajiran daripada tumor ovarium ini. Namun pada sapi ini untuk keadaan fisik atau keadaan lainnya itu adalah semuanya normal atau dalam keadaan status baik. Untuk pengobatan daripada tumor ovarium ini sampai saat ini beberapa peneliti yang telah melakukan atau menangani kasus seperti ini menyarankan untuk dijual kemudian dipotong, karena untuk penyembuhannya sendiri masih belum memberikan hasil yang memuaskan. Nah, yang kedua itu adalah ovaritis, di mana ovaritis ini merupakan peradangan pada ovarium. Pada gambaran ovaritis ini saya menampilkan kasus pada ternak unggas. Nah, ini terjadinya peradangan pada ovarium. Jadi ini adalah saluran telur pada unggas. Di kasus yang lain sering juga terjadi pada pedet sapi, di mana terjadinya perlekatan atau peradangan antara kantong ovarium dengan ovarium. Jadi kemudian dia menyebabkan abses di mana pada daerah tuba ovarium atau disebut dengan ATO, di mana ATO itu adalah abses tuba ovarium yang melibatkan tuba fallopiae secara keseluruhan dan menyebabkan kerusakan total pada ovarium nantinya. Nah, untuk kasus ovaritis ini penyebabnya itu biasa disebabkan karena adanya gangguan psikis pada ternak atau disebut dengan trauma. Nah, hal ini bisa terjadi akibat seringnya dilakukan palpasi rektal atau PKB, atau mungkin sapi itu sering dilakukan sebagai bahan pelatihan atau percobaan untuk pembelajaran mahasiswa, siswa, ataukah orang-orang yang sedang menjalani pelatihan. Itu biasa terjadi pada sapi ovaritis ini. Kemudian juga bisa disebabkan karena infeksi dari organ uterus, di mana dia merambat ke saluran melalui saluran telur. Kemudian juga terjadi karena perluasan melalui dinding uterus yang menimbulkan gejala lainnya yang disebut dengan peritonitis atau perimetritis. Peritonitis adalah kebocoran atau adanya lubang pada uterus, kemudian perimetritis adalah peradangan pada organ uterus. Untuk kasus ovaritis ini sama halnya dengan kasus yang pertama tadi, yaitu tumor ovarium. Disarankan untuk dilakukan pemotongan karena untuk usaha penyembuhannya itu sampai saat ini belum memberikan hasil yang baik atau hasil yang memuaskan.
Masuk pada yang ketiga yaitu kista ovarium. Nah, ini juga sering terjadi, salah satu kasus yang sering terjadi pada gangguan reproduksi atau kasus kemajiran pada seluruh ternak di Indonesia. Nah, kista ovarium ini di mana salah satu atau kedua-duanya mengandung struktur yang berisi cairan besar dibanding ovarium yang satunya. Jadi ini adalah gambaran dari kasus abortus. Ini adalah abortus, saya ambil dari tahun 1996, sudah agak lama. Nah, ini yang adalah kasus kista ovarium di mana terdapat cairan besar, salah satunya saja. Jadi ini adalah ovarium yang kiri, ini adalah ovarium yang kanan. Nah, ini setelah dilakukan sayatan. Jadi ini tadi yang mengalami kista ovarium. Nah, penyebab dari kista ovarium ini adalah gangguan dari proses ovulasi atau hormon endokrin, di mana pada saat ini untuk LH atau hormon luteinizing hormone itu statusnya rendah, jadi dia akan mengakibatkan kista ovarium. Nah, kemudian di saat folikel FSH menghasilkan keempat folikel tersebut, dimulai dari folikel sekunder, folikel primer, folikel tersier, dan diakhiri dengan folikel de Graaff. Nah, kemudian folikel de Graaff ini sudah siap atau sudah matang, namun dia tidak mampu untuk berovulasi, tetapi dia mengalami luteinisasi atau sebuah proses regresi di mana ukuran folikelnya itu meningkat dan muncul degenerasi lapisan sel granulosa. Nah, kemudian di saat itulah terjadi kista ovarium, di mana akibatnya itu sapi mengalami anestrus atau nymphomania, sama dengan tumor ovarium, dia mengalami nymphomania dan diakhiri dengan kasus anestrus yang berkepanjangan. Untuk kista ovarium ini dia terbagi menjadi 4, di mana yang pertama itu kista folikel. Nah, kista folikel ini dia merupakan sekelompok folikel di permukaan ovarium yang tumbuh tapi tidak mengalami ovulasi. Hal ini disebabkan karena gangguan hormonal atau gangguan hormon endokrin, di mana untuk status hormon FSH itu cukup, namun hormon yang mengalami status rendah itu adalah LH. Ini bisa dilakukan penanganan dengan memberikan injeksi hormon LH secara intramuskular untuk fungsinya untuk merangsang terjadinya ovulasi pada ovarium tersebut. Dan yang kedua itu ada kista luteal. Yang pertama kan tadi ada kista folikel. Yang kedua kista luteal, di mana kista luteal ini sering terjadi pada sapi perah pasca pastur, di mana dia mengalami produksi susu yang tinggi atau over. Nah, ini juga adanya gangguan hormonal, di mana LH-nya atau hormon LH itu dengan status rendah dan hormon LTH itu mengalami peningkatan atau status yang sangat meningkat. Nah, untuk penanganannya itu kita bisa berikan PGF2 alfa, jadi dia fungsinya untuk melisiskan sel luteal, dan juga bisa diberikan hormon LH untuk merangsang proses ovulasi.
Jadi itu akan menyebabkan nantinya produksi susunya akan normal dan menyebabkan hormon LTH itu akan berada dengan status normal. Nah, kemudian selanjutnya itu ada kista corpus luteum. Nah, kista corpus luteum itu merupakan di mana bagian tengah dari corpus luteum itu terbentuk rongga yang berisi cairan. Jadi ovarium itu, jadi kista pada corpus luteum ini di mana corpus luteum tersebut memiliki rongga dan terisi cairan yang tebal sehingga dia berbentuk padat dan berisi. Nah, untuk gejala pada kista CL atau corpus luteum ini biasanya siklus estrusnya itu normal pada satu kali fase estrus. Untuk ovulasi juga normal. Nah, untuk penanganannya itu bisa diberikan terapi LH, injeksi LH untuk merangsang ovulasi. Kemudian yang keempat itu ada CLP atau corpus luteum persistent, di mana di sini corpus luteumnya itu tidak mengalami regresi atau tidak terjadi lisis. Jadi pada akhir siklus estrus atau pasca partus. Sehingga hal ini menyebabkan anestrus berkepanjangan. Jadi pada ternak atau pada induk ternak yang setelah melahirkan dan umur anaknya itu sudah berumur 2 bulan atau bahkan sudah berumur 8 bulan dan ternak tersebut atau induk ternak sapi itu belum juga mengalami tanda-tanda birahi. Nah, ini disebut dengan corpus luteum persistent, di mana terjadinya anestrus yang berkepanjangan. Jadi hal ini disebabkan karena tingginya hormon progesteron, di mana dia menghambat mekanisme umpan balik pada hormon FSH dan LH, sehingga tidak terjadinya folikel atau tidak terjadinya pertumbuhan folikel akibat dari pengaruh hormon FSH karena hambatan dari pemberian mekanisme umpan balik dari hormon progesteron itu sendiri. Nah, jadi ketika umur 2 bulan si pedet seharusnya ternak sapi itu sudah muncul birahi kembali. Nah, ini disebabkan karena tidak terjadinya atau tidak munculnya estrogen. Nah, estrogen tersebut tidak muncul karena tidak terjadinya atau tidak adanya pertumbuhan folikel. Untuk penanganan pada CLP atau corpus luteum persistent ini bisa diberikan PGF2 alfa secara intramuskuler. Kemudian jika belum ada juga tanda-tanda birahi, bisa dilakukan pengulangan yang kedua kali selang 10 hari sejak pertama diberikan injeksi PGF2 alfa yang pertama tadi. Namun yang kedua kali jika 3 hari kemudian belum juga muncul tanda-tanda birahi, nah hari kelima disuntikkan injeksi PGF2 alfa dan langsung dilakukan inseminasi buatan. Jadi mau muncul tanda birahi atau tidak, tetap diberikan inseminasi buatan atau pejantan yang ada di sekitar ternak betina tersebut. Untuk selanjutnya itu ada disebut dengan kemajiran karena hipofungsi ovarium. Nah, untuk hipofungsi ovarium ini disebabkan karena adanya gangguan kelenjar adenohipofisis atau hipofisis interior. Nah, ini disebabkan karena adanya gangguan pada hormon FSH dan hormon LH, di mana hormon FSH ini statusnya adalah rendah
sehingga tidak terjadinya pertumbuhan folikel pada ovarium. Kemudian juga status dari hormon LH juga mengalami status yang sama dengan hormon FSH, yaitu sama-sama status rendah, sehingga tidak terjadinya pertumbuhan folikel yang diikuti dengan ovulasi. Jadi kalau misalnya sama-sama rendah, itu akan tidak adanya pertumbuhan folikel, kemudian tidak adanya ovulasi yang terjadi pada hormon LH. Nah, FSH dan LH akibat dari status rendah tersebut, maka terjadilah hipofungsi ovarium. Nah, ditandai dengan tidak terbentuknya folikel atau korpus luteum pada ovarium, sehingga ovarium tersebut terlihat licin, namun statusnya ovarium dalam keadaan normal. Jadi tidak adanya korpus luteum, di mana kan nantinya korpus luteum ini yang akan membantu proses ovulasi dan juga akan menghasilkan progesteron nantinya. Untuk penyebabnya itu bisa karena manajemen pengelolaan atau manajemen kandang, di mana bisa disebabkan karena pakan, faktor pakan, kemudian sanitasi kandang atau kebersihan kandang, kemudian karena selalu dikandangkan juga dan juga kandangnya sempit, tidak luas, sehingga ternak tersebut sulit untuk bergerak kanan kiri, belakang depan. Nah, kemudian juga kurangnya ventilasi udara, jadi tidak ada oksigen yang masuk dan keluar. Nah, ataukah dalam kandang yang tertutup, bukan kandang kayu, tapi kandang yang dimana dikelilingi oleh tembok, itu juga bisa menyebabkan pada faktor hipofungsi ovarium ini. Kemudian karena juga ternak tersebut selalu dikandangkan, jadi tidak pernah bebas atau tidak pernah diumbar. Untuk penanganan daripada kemajiran hipofungsi ovarium ini bisa dilakukan diperbaiki manajemen pengelolaan atau manajemen daripada sanitasi atau kebersihan kandang. Untuk penanganan lainnya itu bisa diberikan hormon GnRH, di mana hormon GnRH ini akan memacu atau menstimulus atau melepaskan hormon FSH dan LH. Untuk selanjutnya, kemajiran selanjutnya itu adalah atrofi ovarium, di mana atrofi ovarium ini yaitu ovarium dengan ukuran yang lebih kecil dari ukuran normal. Ya, seperti gambar. Nah, ini adalah atrofi ovarium. Kemudian ini adalah gambar ya ovarium yang normal, yang dia mengalami ukuran yang lebih kecil dibanding ovarium di sampingnya. Jadi ini biasa terjadi pada ovarium kiri atau ovarium kanan. Kemudian jadi permukaannya itu sangat licin karena tidak terjadinya pertumbuhan folikel. Jadi dia nampak licin. Nah, ini disebabkan biasanya karena hampir sama dengan hipofungsi ovarium tadi. Jadi bisa disebabkan karena manajemen atau pengelolaan kandang yang buruk atau tidak baik. Jadi ini bisa terlihat juga dari kondisi pada saat kita melakukan inspeksi pada ternak betina, jadi bentuk fisiknya itu buruk, jadi bisa terlihat kurus, kemudian BCS-nya itu BCS 1 bahkan, ini bisa terjadi. Kemudian hal gejala lain itu adalah anestrus berkepanjangan. Jadi untuk gejala itu hampir semua sama, mulai dari tumor ovarium, kemudian hipofungsi ovarium, atrofi ovarium, kemudian korpus luteum persisten, semua hampir sama, yaitu gejalanya akan anestrus berkepanjangan. Kemudian bentuk penanganan atau terapi yang bisa diberikan, yang pertama tentu hampir sama dengan penanganan yang diberikan pada
kemajiran hipofungsi ovarium, yaitu perbaikan manajemen atau perbaikan pengelolaan dalam kandang atau sanitasinya itu sendiri. Kemudian perbaikan pakan, nutrisi, dan lain sebagainya. Kemudian juga kita bisa memberikan hormon GnRH, hormon PMSG, dan hormon LH. Itu yang bisa diberikan. Jadi untuk patologi pada ovarium ini dia termasuk kemajiran infertilitas. Ya, beberapa diantaranya dia merupakan kemajiran infertilitas di mana kita dapat mengobatinya. Jadi diantaranya itu atrofi, hipofungsi, kemudian kista. Namun yang termasuk dari kemajiran sterilitas itu adalah tumor ovarium, ovaritis atau peradangan ovarium. Itu. Nah, masuk pada patologi yang kedua yaitu patologi pada tuba fallopiae atau patologi pada ovida. Yang pertama itu ada disebut dengan kemajiran karena hidrosalping. Jadi hidrosalping itu merupakan pembengkakan pada salah satu atau kedua tuba fallopiae yang disebabkan karena adanya penekanan atau akumulasi cairan yang di dalamnya yang disebabkan karena infeksi, bisa infeksi bakterial, parasit, atau infeksi virus, jamur, dan lain sebagainya. Untuk gejala klinis sendiri itu tidak terlihat, jadi tidak ada tanda-tanda gejala klinis yang menonjol pada kemajiran hidrosalping ini. Kemudian yang kedua itu piosalping, di mana merupakan hambatan pada lumen tuba uteri. Jadi pada ujung fimrianya atau silianya itu terjadi hambatan pada salah satu tempat atau sepanjang tuba fallopiae. Jadi ada hambatan di sepanjang tuba fallopiae itu, dan juga hambatan pada ujung fimria atau silia yang dimana tempat itu merupakan tempat proses menangkap sel telur. Kemudian mucosalping. Mucosalping itu adalah hampir sama dengan piosalping, di mana dia terjadi hambatan pada jaringan ikat tuba fallopiae. Nah, ini adalah salpingitis. Untuk manusia juga sering mengalami faktor salpingitis ini atau kemajiran salpingitis ini. Nah, ini pada ternak unggas. Jadi salpingitis itu sendiri adalah peradangan pada tuba fallopiae, di mana ini juga disebabkan karena peradangan pada uterus dan peradangan pada induk sel telur. Ini bisa terjadi unilateral atau bilateral, jadi bisa terjadi pada salah satu atau kedua-dua dari tuba fallopiae. Nah, penyebab dari salpingitis ini sendiri itu bisa disebabkan karena trauma, karena terlalu sering dipalpasi atau dilakukan palpasi rektal, kemudian trauma karena kelahiran yang tidak normal atau kelahiran distokia, kemudian penanganan yang ditarik paksa sehingga terjadinya kerusakan pada saluran kelahiran atau uterus, dan juga menyebabkan sapi menjadi akhirnya kemajiran dan tidak mampu untuk melakukan proses reproduksi secara normal. Untuk pengobatan juga bisa diberikan berupa antibiotik dan vitamin. Untuk terapi simptomatiknya itu antibiotik, dan terapi suportif itu bisa diberikan vitamin ADE yang mengandung vitamin A, D, dan E. Namun di sisi lain juga menyarankan untuk dilakukan saat sudah tidak mampu melakukan penanganan, itu bisa dipotong dan dijual. Masuk pada patologi pada uterus, di mana di sini ada 6 yang biasa terjadi. Yang pertama itu ada myometritis.
atau disebut dengan myometritis. Nah, biometritis atau myometritis ini itu adalah peradangan pada lapisan dinding uterus atau myometrium di mana terjadi karena infeksi uterus pasca kelahiran. Bisa karena bakteri juga, parasit juga bisa. Yang kedua itu ada perimetritis atau disebut dengan metritis, di mana ini merupakan peradangan parah yang melibatkan keseluruhan lapisan uterus, di mana lapisan itu memuat atau terdiri dari mukosa endometrium, kemudian submukosa, muscularis, dan terakhir serosa. Jadi ini biasanya perimetritis atau metritis ini terjadi setelah 1 minggu pasca partus, atau dia akan berkembang terjadinya peradangan pada lapisan uterus 1 minggu setelah kelahiran. Bisa disebabkan karena trauma kelahiran atau distokia, tarik paksa, juga bisa disebabkan karena adanya kecelakaan pada saat jatuh, itu bisa terjadi. Nah, kemudian abses yang ketiga, abses dinding uterus. Nah, abses itu sendiri merupakan sebuah kantong padat yang berisi cairan. Jadi ini terjadi pada dinding uterus. Nah, ini adalah kemajeran yang disebabkan karena hidrometra dan mukometra. Ini saya dapatkan dari peneliti yang telah mempublikasikan jurnalnya, di mana dia tampilkan berupa gambaran dari hasil USG pada ternak sapi. Nah, untuk hidrometra dan mukometra ini itu biasa yang terjadi itu adalah pseudo pregnancy, di mana terjadinya bunting palsu. Nah, jadi ada yang disebut dengan birahi palsu, ada yang disebut dengan bunting palsu atau pseudo pregnancy. Nah, hidrometra ini atau mukometra ini yaitu di mana rahim atau uterus pada ternak itu membesar karena adanya penumpukan cairan, kemudian dia tidak adanya struktur plasenta atau embrio atau janin. Jadi tidak berisi janin atau tidak berisi embrio, walaupun sebelumnya telah mengalami perkawinan atau telah mengalami birahi, namun yang bisa terjadi itu adalah membesarnya uterus disebabkan karena penumpukan atau akumulasi cairan. Jadi ini ya gambaran dari uterus berdasarkan hasil USG. Ini adalah uterus, kemudian ini berupa otot yang warna putih, dan yang warna hitam ini adalah cairan yang menumpuk ini. Cairan yang menumpuk. Kemudian endometritis. Endometritis ini merupakan peradangan pada lapisan endometrius uterus. Jadi di Indonesia ini sering terjadi sekitar 20-40%. Nah, jadi ini salah satu ternak sapi yang mengalami endometritis, di mana terdapat leleran atau mukus yang keluar dari vulva, tapi tidak berwarna bening, namun dia berwarna putih, sangat putih. Nah, ini. Jadi ini biasanya terjadi pasca kelahiran atau postpartum,
20 hari setelah kelahiran. Jadi kelahirannya biasa terjadi karena abortus, keluarnya anak sebelum keluarnya pedet, atau janin sebelum waktunya, kemudian distokia, kesalahan posisi, di mana ternak tersebut mengalami kesulitan melahirkan tanpa bantuan manusia, kemudian prematur, kemudian kelahiran kembar juga bisa, kemudian retensi sekundinae, kemudian trauma, terus luka juga yang terjadi pada saluran vagina atau vulva atau pada uterus. Juga kematian fetus dini juga bisa disebabkan karena lingkungan atau musim, sanitasi kandang dan lain sebagainya, dan juga disebabkan karena faktor bakteri atau virus. Nah, beberapa bakteri yang mampu menyebabkan kemajiran endometritis atau penyakit endometritis ini itu diantaranya Corynebacterium, Pyogenes, kemudian E. coli, Escherichia coli yang disebabkan karena faktor sanitasi kandang yang buruk, kemudian Pasteurella, kemudian Pseudomonas dan lain sebagainya. Untuk endometritis ini kita bisa berikan terapi simptomatik berupa antibiotik spektrum luas. Jadi bisa diberikan yang ada kandungan oksitetrasiklinnya, bisa Limoxin LA 200 ml. Mungkin pernah melihat. Jadi ini biasa ada pada mantri atau dokter hewan pasti selalu siap. Atau Vetoxy LA SB juga bisa. Nah, untuk perbedaan pemberian misalnya Vetoxy LA, Vetoxy SB, jadi kalau LA itu dia pemberian spektrum luas, jadi dia bisa diberikan dalam jangka waktu yang lama. Kemudian kalau SB itu harus dilakukan pengulangan besoknya. Jika diberikan hari ini, maka besoknya harus diberikan pengulangan. Nah, untuk antibiotik jenis oksitetrasikline ini berupa Limoxin dan Vetoxy, ini berdasarkan penelitian sangat efektif untuk menangani kasus endometritis yang disebabkan dari faktor bakterial. Jadi untuk antibiotik ini dia tinggi akan sifat bakteriostatiknya dan dia mampu menangani bakteri gram positif dan bakteri gram negatif. Jadi ini adalah salah satu gambaran dari jurnal peneliti yang saya tampilkan, di mana gambar 1 bagian A ini adalah leleran uterus yang menderita endometritis. Jadi leleran yang pertama itu dengan skor 3, dia lumayan agak bening namun ada keputihan sedikit. Kemudian gambar B itu dengan leleran uterus kasus yang menderita endometritis dengan skor 4. Jadi ini sudah meliputi keputihan secara keseluruhan daripada mukusnya. Kemudian yang C itu skornya 5, di mana dia sudah bercampur warna agak kemerahan, jadi putih kemerahan. Dan ini juga adalah gambaran sapi yang menderita endometritis, di mana pemeriksaan awal itu gambaran A, kemudian gambaran B itu hampir sama ya, jadi kedua-duanya itu hampir sama, di mana selama kan yang kedua itu 14 hari setelah pemeriksaan awal atau setelah ditentukannya diagnosa. Nah, yang gambaran A dan B itu hampir sama dengan jarak 14 hari. Jadi tidak ada perubahan. Kemudian yang selanjutnya itu ada disebabkan karena tumor uterus. Nah, ini dia gambaran dari tumor uterus. Jadi tumor uterus ini sering terjadi pada
sapi, domba, babi maupun kambing. Jadi ini biasanya terbagi menjadi tiga bagian lagi, yaitu yang pertama tumor otot polos, biasa disebut dengan tumor leiomyoma atau leiomyoma sarkoma endometrium. Nah, kalau untuk leiomyoma ini dengan status yang jinak dapat disembuhkan dengan cara pembedahan atau histerektomi. Kemudian yang kedua itu ada tumor epitel, di mana disebutkan oedenoma atau adenokarsinoma. Ini sering terjadi pada sapi maupun babi. Untuk kasus adenokarsinoma ini paling sering terjadi pada sapi ataupun babi dan sering terjadi pada tanduk uterusnya. Jarang terjadi pada bagian badan daripada uterus. Jadi dia sering terjadi di sini. Tanduk uterus. Disebut dengan adenokarsinoma. Jarang terjadi pada badan uterus. Nah, untuk yang ketiga itu tumor campuran disebut dengan karsinoma sarkoma. Untuk gejala klinisnya ini biasa terjadi anoreksia atau menurunnya nafsu makan, kemudian perutnya kembung. Nah, selanjutnya ini biasanya tumor uterus ini muncul pada dinding uterus, kemudian dia tidak meluas pada permukaan mukosa atau serosa. Nah, jadi dinding uterus ini akan mengalami adenokarsinoma pada bagian dinding uterus karena terjadinya penebalan yang menyebar, kemudian menyerupai bunting. Jadi dia hampir mirip dikatakan pseudo pregnancy, yaitu bunting palsu. Nah, ini dapat menyebabkan kontraksi atau kontriksi pada saluran anus atau uterus. Nah, untuk adenokarsinoma ini membentuk sarang. Jadi dia membentuk sarang dan kelenjar yang terdiri dari sel epitel neoplastik, dan dia juga bermetastase atau menyebar ke jaringan lainnya, di mana dia bermetastase ke jaringan paru-paru, kemudian juga organ lambung dan bagian di sekitarnya. Untuk penanganannya harus dilakukan pembedahan atau dilakukan pemotongan karena belum ada pengobatan secara signifikan dan belum memberikan hasil yang memuaskan. Nah, ini dia adalah kasus adenokarsinoma pada pedet sapi dengan umur sekitar 2 bulan. Masuk pada patologi pada serviks. Jadi tumor serviks ini biasanya terjadi pada bagian serviks. Jadi pada minggu lalu kita sudah mempelajari bagian-bagian daripada organ reproduksi betina. Jadi kalian bisa menghayal bagian mana yang serviks. Jadi kan tadi kita sudah membahas yang pertama ovarium, kemudian tuba fallopiae, kemudian yang ketiga itu uterus. Kan kita mulai dari paling dalamnya dulu, yaitu ovarium, kedua tuba fallopiae, ketiga uterus, keempat serviks. Jadi ini adalah pintu masuk daripada sperma ketika melakukan perkawinan, baik itu perkawinan alami atau perkawinan sistem inseminasi buatan. Jadi adanya tumor pada serviks. Namun di sini saya sudah menampilkan gambaran daripada bentuk dari tumor serviks itu sendiri. Nah, kemudian masuk patologi pada vagina, di mana kemajeran bisa disebabkan karena kista vagina dan tumor vagina. Kista vagina itu adanya bentukan padat ataukah cairan, akumulasi cairan yang terdapat pada vagina. Namun dia berisi tebal
dan padat dengan mukus yang berwarna kuning agak kemerahan jika dilakukan pembedahan pada kista vagina. Kemudian yang kedua, tumor vagina. Nah, ini adalah gambaran daripada tumor vagina. Untuk tumor vagina ini ada yang disebut dengan fibroma sarkoma vagina. Ini biasa terjadi pada hewan kesayangan yaitu anjing kucing dan juga biasa terjadi pada ternak ruminasi besar yaitu sapi. Jadi fibrosarkoma vagina ini atau tumor vagina ini sering dilaporkan pada berbagai dunia. Jadi fibrosarkoma merupakan sarkoma yang sangat ganas dan dia mudah bermetastase ke jaringan lainnya, yaitu bermetastase ke organ paru-paru, hati, kelenjar getah bening, dan akhirnya terjadi komplikasi parah karena meliputi keseluruhan jaringan organ yang terdapat di dalam ternak betina. Kemudian dia merupakan tumor yang sangat ganas dengan jaringan yang lunak dan menunjukkan fibroblast. Nah, di antaranya itu selain dari fibrosarkoma vagina, ada yang disebut dengan tumor vagina lainnya ya. Ada yang disebut dengan fibroma vagina, beda dengan fibroma sarkoma vagina. Fibroma vagina juga berbeda. Kemudian ada disebut dengan fibroma papilloma, kemudian ada disebut dengan rhabdomyoma. Nah, untuk fibroma papilloma ini itu hampir 81% sering terjadi. Nah, ini setelah dilakukan operasi. Jadi ini adalah dari bentukan fibropapilloma. Ini dia setelah dikeluarkan, gambaran secara makroskopis dan gambaran secara mikroskopis. Nah, untuk ini ada dua gambaran. Nah, ini adalah kasus di mana terjadi di negara Iran. Ini adalah sapi jenis Holstein berwarna hitam putih dengan usia atau umur 5 tahun, yakni terjadi pada tahun 2009. Nah, ini gejala klinisnya ini 5 bulan dengan gejala prolaps atau prolapsus, yaitu keluarnya sistem peranakan pada daerah vulva, yaitu keluar secara keseluruhan, yaitu prolapsus, dan pelepasan musangoin dari vagina. Kemudian sapi ini adalah pasca partus 2 bulan. Jadi dia telah melahirkan 2 bulan sebelum dilakukannya operasi pada tumor vagina ini. Nah, untuk fibropapilloma ini yaitu bentuknya masanya padat dan dia berlobus. Nah, untuk fibropapilloma ini dia tidak menyebabkan kemajiran secara permanen atau sterilitas. Dia hanya mengganggu pembiakan dan proses kelahiran atau distokia. Dilakukan operasi atau pembedahan di mana menunjukkan anemia ringan, kemudian mitosis rendah. Nah, setelah dilakukan pembedahan, dikeluarkanlah tumor vagina ini atau fibropapilloma dan dilakukan pengamatan secara mikroskopis. Nah, dan berdasarkan penelitian 8 bulan kemudian tidak ada atau tidak muncul kembali fibropapilloma ini atau tidak ada tanda-tanda kekambuhan dari fibropapilloma ini dan terjadi bunting lagi. Jadi fase estrusnya itu kembali normal, kemudian terjadi perkawinan dan bunting lagi. Jadi dengan catatan atau kesimpulan bahwa untuk fibroma papilloma ini tidak adanya gejala metastase pada jaringan atau organ lainnya. Jadi berbeda dengan fibroma sarkoma, jadi dia mampu
bermetastase ke jaringan lainnya, itu paru-paru, hati, ginjal, lambung, sehingga terjadi komplikasi. Untuk fibropapiloma ini tidak adanya gejala metastase. Ini patologi pada vulva, yaitu yang pertama tumor vulva, yang kedua atresia vulva. Nah, untuk tumor vulva ini, ya ini dia. Jadi, ada yang disebut dengan SCC atau karsinoma sel squamous. Ini sebesar 65% sering terjadi pada negara-negara lainnya, di mana ini merupakan tumor yang sangat ganas dan dia menyerang daerah vulva. Jadi dia menggantung di daerah vulva di sini. Nah, ini disebabkan atau dipicu oleh iritasi kronis pada luka yang menyebabkan metastasis atau metasplasia jaringan. Nah, pada negara Brasil ini sapi ini atau kasus ini umum dilaporkan sebesar 30,6%. Jadi tumor vulva atau karsinoma sel squamous ini merupakan jaringan epitel neoplastik, di mana dia merupakan sel neoplastik yang berukuran besar. Kita lihat sendiri ukurannya besar. Kemudian dia juga dengan terdapat sitoplasma eosinofilik yang besar. Nah, ini. Kemudian dari gambaran imunohistokimia, jadi imunohistokimia itu merupakan pemotongan pada jaringan ini sedikit saja, kemudian dilakukan pemberian bahan dan alat yang berdasarkan dari pengujian imunohistokimia, kemudian dilakukan pengamatan di bawah mikroskop sebesar 400 kali pembesaran. Nah, ini dia gambaran dari karsinoma sel squamous. Ya, yakni ditemukan sitoplasma yang besar, kemudian inti yang berbentuk bulat-bulat, intinya bulat dan berbentuk oval. Nah, ini dia. Kemudian terlihatnya nukleus yang jelas atau kerusakan sel. Nah, ini dia. Ini bisa dilakukan penanganan dengan cara operasi, yaitu dilakukan anestesi epidural pada sapi ini. Anestesi epidural itu biasanya disuntikkan pada tulang pada di atas daripada vulva atau di atas yang berdekatan dengan ekor, ujung ekor. Disebut dengan anestesi epidural. Nah, jadi anestesi epidural itu merupakan anestesi di mana dia mematikan bagian organ reproduksi untuk tidak mengalami kesakitan pada ternak. Jadi tidak mengalami rasa apapun. Nah, jadi hanya sebagian saja yang dianestesi. Nah, ini tumor ini dilakukan penarikan secara kraniokaudal seperti ini untuk mengeluarkan massa dari bibir vulva. Dan juga hati-hati karena pasti akan terjadi pendarahan. Jadi akan dilakukan penyuntikan berupa insulik tie. Nah, kemudian yang kedua itu ada yang disebut dengan atresia vulva. Nah, atresia vulva ini merupakan ini terjadi pada kasus pertama terjadi pada kambing, di mana atresia vulva ini merupakan cacat kongenital atau cacat bawaan, di mana merupakan faktor genetik yang disebabkan karena kelainan struktur atau fungsi yang ada pada saat proses pembentukan embrio, yang disebabkan juga faktor
lingkungan juga, atau bisa juga disebabkan karena faktor keduanya, yaitu faktor genetik dan faktor lingkungan. Nah, atresia vulva ini merupakan suatu bentukan yang dimana tidak adanya pembukaan, jadi dia tidak ada lubang. Pembukaan anal normal pada daerah vagina, kemudian tembus pada daerah vulva, di mana daerah fusi labia luar vulva ini kan labia kiri dan labia kanan ini tidak ada. Jadi dia menyatu dan menutupi saluran vulva. Nah, ini untuk atresia vulva ini hampir sama dengan atresia ani, di mana atresia ani merupakan suatu keadaan tidak adanya lubang belakang, jadi dia tidak ada saluran urogenital dan tidak terdapatnya kolon. Jadi tidak adanya lubang pada daerah anus, di mana untuk saluran urogenitalnya atau pembuangan fesesnya itu tidak ada. Jadi tertutupi dari saluran anusnya, saluran ususnya itu semua tertutupi. Nah, untuk gejala klinis yang biasa terlihat pada atresia vulva, baik atresia vulva maupun atresia ani, yaitu anoreksia, kemudian perutnya kembung atau distensi abdomen, dan mengalami kesakitan yang sangat sakit akibat dari merajang. Nah, jadi dia berusaha untuk mengeluarkan fesesnya, namun mengalami kesulitan karena tidak adanya lubang. Dan untuk atresia vulva, dia kesulitan untuk mengeluarkan urin, karena urin dikeluarkan saluran urin untuk betina itu keluar dari saluran alat kelamin vulva. Nah, ini biasanya terjadi pada domba, kambing, sapi, babi pada umur semenjak lahir. Jadi, karena kan cacat bawaan atau kongenital, jadi dia seperti itu sejak lahir. Sejak hari pertama dilahirkan sampai setelah dilakukan penanganan. Jadi ini bisa dilakukan operasi, namun banyak kasus kematian yang terjadi karena atresia vulva dan atresia ani. Nah, ini ada kasus langsung yang berada di Bone. Ini kejadiannya sudah sekitar 3 bulan yang lalu. Ini terjadi pada sapi limosin yang baru lahir. Jadi ini umurnya sekitar 2 minggu. Jadi dia selama 2 minggu tidak mengeluarkan feses. Ini kasusnya adalah atresia ani. Jadi tidak adanya lubang pada daerah anus. Nah, ini dia. Dan ini dilakukan penanganan, yaitu operasi pada daerah anus, yaitu melubangi anusnya hingga melubangi daerah pengeluaran feses atau usus. Ini dia. Kemudian dilakukan penjahitan di sekitar lubang yang telah dilakukan sayatan. Dilakukan penjahitan di sekeliling lubangnya. Nah, kemudian dilakukan penyuntikan antibiotik dan vitamin. Nah, tentu ini sangat akan menyiksa karena gejala klinis yang terlihat itu abdomennya itu membesar karena akibat kembung dan feses yang sudah menumpuk di dalam lambungnya dan mengeras. Ya, mungkin seperti itu. Ya, itu saja dari kemajiran karena disebabkan dari faktor reproduksi organ betina, di mana diantaranya itu adanya patologi pada tumor atau ovarium, kemudian patologi pada tuba fallopi atau oviduct, kemudian
patologi pada uterus, patologi pada serviks, patologi pada vagina, dan terakhir patologi pada vulva. Baik, itu saja yang mungkin bisa saya paparkan. Semoga bermanfaat dan semoga kalian banyak mempelajari lagi dari referensi atau jurnal yang bisa kalian dapatkan di internet. Nah, adapun cara absensi saya pada minggu keempat ini, yaitu saya ingin kalian menjelaskan atau memberikan pemaparan sedikit. Jadi jelaskan apa yang kalian tangkap dari pemberian materi saya. Jadi dari awal pertama saya memberikan materi kepada adik-adik, itu bisa dijelaskan poin-poin apa saja yang kalian tangkap. Nah, untuk nomor urut pertama sampai 3 itu menjelaskan terkait dari tumor ovarium, kemudian nomor urut 4, 6 menjelaskan ovaritis, nomor urut 7 sampai 9 itu menjelaskan kista ovarium, nomor urut 10 sampai 12 menjelaskan hipofungsi ovarium, nomor urut 13 sampai 15 menjelaskan tentang atrofi ovarium, nomor urut 16 sampai 18 itu asalpingitis, nomor urut 19 sampai 21 itu hidrometra dan mukometra, nomor urut 22 sampai 24 itu endometritis, kemudian nomor urut 25 dan 26 itu tumor uterus, nomor urut 27 dan 28 itu tumor vagina, nomor urut 29 dan 30 itu tumor vulva, nomor urut 31 dan 32 itu menjelaskan apa saja yang kalian tangkap dari pemaparan saya. Itu tentang atresia vulva. Jadi caranya itu jawablah pada kolom diskusi pertemuan minggu keempat. Jadi ingat, jangan salah mengisi kolom, karena kasus kemarin itu ada yang mengisi di kolom minggu keempat, padahal kan materi kemarin itu adalah materi minggu ketiga. Jadi saya ulang kali bahwa materi kemarin itu minggu ketiga. Nah, untuk materi ini adalah materi minggu keempat. Jadi biar kalian nggak salah di Smart Campus. Jadi ingat, pertemuan minggu keempat. Dan saya berikan waktu 30 menit dari berakhirnya kuliah kita hari ini. Oke, baik adik-adik, terima kasih atas perhatiannya dan semangat belajar terus. Alhamdulillah, saya akhiri dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Baik, terima kasih.